Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita kembali akan menerima berkat Tuhan melalui ibadah PIK pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan kami akan menikmati berkat rohani yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kami rindu saat ini damai sejahtera Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Di saat kami memuji Tuhan, di saat kami menyembah Tuhan, bahkan kami sebentar akan menerima berkat firman Tuhan. Kami yakini damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terima kasih, kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebab karena kasih Tuhan kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya, melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh dari awal. Kasih Allah, oh kasih Allah melingkupi saya, melingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebelum kami belajar di kelas kami masing-masing. Kami percaya Engkau akan memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami supaya kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih ada dalam usia muda, tapi kami percaya sebagaimana firman Tuhan, Engkau akan memakai para teruna-teruna muda untuk menjadi alat-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak SMP Penuai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kembali kita akan belajar
Seperti tema kita pada bulan ini, masih pada bulan September, kita masih akan membaca tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, nah ini kita belajar kembali karena dialah damai sejahtera. Siapa dia itu? Dia adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu tidak hanya memiliki damai sejahtera, tapi dia adalah damai sejahtera itu sendiri. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Ya. Dan saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki damai sejahtera. Karena dengan damai sejahtera itu hidup kita, jiwa kita akan menikmati kasih daripada Tuhan. Kehidupan kita akan memiliki kehidupan yang penuh sukacita karena ada damai sejahtera. Ya. Segala kegiatan kita bila ada damai sejahtera, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan katakan di sini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah. Nah, apa maksud daripada firman Tuhan hari ini? Mempersatukan kedua pihak yang telah merobohkan tembok pemisah. Nah, rupanya ada yang menghalangi kita untuk kita dapat memiliki damai sejahtera. Apa itu yang menghalangi? Yaitu perceraian, tidak dapat bersatu, ya. Perseteruan dikatakan di sini, yaitu perseteruan. Apa itu perseteruan? Perseteruan. Seteru itu kata dasarnya yaitu seteru, yaitu musuh. Kalau perseteruan yaitu bermusuhan. Allah tidak ingin kehidupan kita memiliki musuh. Ya, saya yakin anak-anak siswa-siswi SMP Penuai semuanya hidup rukun. Tidak ada yang punya musuh. Ya, tidak ada yang memiliki tembok pemisah. Punya geng masing-masing. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan ingin kita unity, kita jadi satu, ya, tidak bermusuhan. Mungkin kita tidak punya seteru, tapi kita memperseterukan. Apa itu memperseterukan? Memperseterukan itu membuat menjadi berseteru. Mungkin teman kita ada dalam keadaan baik-baik, kita datangi teman kita. Teman kita itu sebenarnya mungkin tidak punya musuh dengan teman yang satu, tapi kita dari mulut kita bicara kepada teman kita itu, jangan berteman sama dia begini, kita sudah bicarakan dia. Nah, itu kita memperseterukan anak-anak. Jadi kita tidak boleh memperseterukan temannya lagi baik-baik, kita buat teman kita itu kesal karena kita berkata, kita mendengarkan teman kita yang menjelek-jelekan teman yang satu supaya kita nggak suka dengan teman kita yang lain. Ada nggak di sini yang tidak punya maksud, ibu yang punya musuh, yang tidak suka dengan temannya karena dia tidak cocok atau bagaimana, ya? Atau dia mungkin teman kalian biasanya tuh yang perempuan itu ya nggak suka karena temannya genit, temannya apa, terus dia mulai membicarakan seperti itu. Nah,
boleh. Itu membuat kita tidak ada damai sejahtera. Kalau misalnya teman kita itu tidak berkenan, ya kurang baik, kita harus datangi dia dua mata dulu. Jangan kita bicarakan ke teman kita yang lain. Kita langsung datang ke teman kita itu. Apa nggak sebaiknya dengan bahasa yang baik, bukan dengan bahasa yang menghakimi. Kamu nggak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Tidak, kita harus punya hikmat daripada Tuhan. Kita datangi teman kita. Kamu kenapa begitu? Kamu ada masalah. Kalian harus bisa, ya, bisa untuk memperdamaikan. Ya, saya rasa kita semua bisa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, yang akan menolong kita untuk kita dapat memiliki damai sejahtera, untuk kita dapat menjadi pendamai bagi teman kita yang lain, ya. Janganlah kita mempunyai musuh. Kenapa kita tidak boleh mempunyai musuh? Ya, kenapa kita harus memiliki damai sejahtera? Karena damai sejahtera itu tidak punya musuh. Ya, karena kalau kita punya musuh, maka kita akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa bisa merugikan diri sendiri? Kenapa? Karena ketika kita hati kita kesal, marah, sampai marah berlarut-larut, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, maka itu mengurangi pasokan oksigen yang ada dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita akan bermasalah bila kita punya musuh. Kenapa tubuh kita bermasalah? Kalian bisa tanya mungkin ke guru IPA, ya. Nanti kalau kalian semakin dewasa, kalian baca buku, kalian akan mengerti, ya. Pasokan di otak kita itu kan berkurang, ya. Di otak kita itu ada terdiri dari neuron-neuron, yaitu syaraf-syaraf yang sangat kecil, yang ribuan bahkan miliaran. Kalau masih kalian seperti usia kalian itu masih beribu-ribu. Nanti semakin tua semakin menurun, berkurang. Nah, ketika kita marah, itu akan merontokkan neuron-neuron, mengurangi neuron dari otak kita, ya. Jadi itu akan mempengaruhi, ya, kalau otak kita itu di setel yang baik, ya, otak kita itu isinya itu yang penuh damai sejahtera, maka kehidupan kita itu akan sehat secara jiwa, mental, juga secara roh, secara tubuh, jasmani. Kenapa? Kalau jiwa kita itu tidak baik, kita punya musuh, ya, jiwa kita tidak ada damai sejahtera, maka akan mempengaruhi. Nah, itu semuanya datangnya dari otak kita. Kalau otak kita melihat teman kita, teman kita tuh kok begitu ya, otak kita udah mulai mikir tuh, aku tidak senang dengan ini, dengan si ini aku tidak suka. Nah, dia udah mulai, otaknya itu udah mulai merekam hal-hal yang negatif, sehingga otak kita itu dekat dengan jiwa. Otaknya itu dekat di sini, ya, dekat limbik. Nah, limbik kebetulan Miss belajar ilmu neurologi di kuliah psikologi, jadi di situ diajarkan. Jadi di sini tuh ada jiwa kita letaknya dekat dengan otak kita, ya. Kalau otak kita itu menerima hal-hal yang negatif, itu akan mempengaruhi jiwa kita, ya. Nah, neuron dari otak kita itu akan berguguran, ya. Jadi jangan sampai pasokan oksigen ke otak kita itu berkurang gara-gara jiwa kita, mental kita terganggu karena memikirkan hal-hal yang negatif, anak-anak, ya. Jadi kita harus setel otak kita. Kalau kita melihat mata kita itu menerima stimulus atau menerima sesuatu yang tidak baik dari luar, atau pendengaran kita, telinga kita mendengar yang tidak baik dari luar, ya, atau biasanya mata, ya, mendengar tidak baik dari luar, itu bisa mempengaruhi jiwa kita, ya. Nah, jadi
Jangan marah-marah, jangan punya musuh, ya. Itu tidak baik, ya. Mata kita juga perlu rehat, perlu istirahat. Kalau sudah malam, mata kita perlu istirahat. Jangan main HP sampai pagi. Ada mungkin di sini yang main HP sampai pagi, masih ada, ya. Ibu harap sudah tidak ada lagi, ya, supaya neuron-neuronnya itu tidak berkurang, tidak gugur. Ada pasokan oksigen ketika kita bangun pagi seperti sekarang ini, kita menerima pelajaran itu enak, ya. Menerima pelajaran itu sukacita, damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu kita yang atur kehidupan kita itu bisa damai sejahtera atau tidak, dan Tuhan yang berikan. Kenapa Tuhan yang berikan? Karena Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Otak kita ini Tuhan yang ciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, melakukan perkara-perkara yang heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak memakai mata kita untuk hal-hal yang negatif, tidak memakai pendengaran kita untuk hal-hal yang negatif, karena itu akan mempengaruhi, ya, kehidupan kita, ya. Pasokan oksigen di otak menurun kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang mengganggu jiwa kita, karena otak dan jiwa kan berdekatan letaknya. Jadi itu akan mengganggu anak-anak, ya. Dan hari ini pesan firman Tuhan kepada kita, miliki roh damai sejahtera. Roh damai sejahtera itu bisa kita miliki bila kita berkomitmen, kita mengatur kehidupan kita dengan baik. Kita yang mengatur otak kita mau menerima hal-hal yang buruk atau yang baik. Kita yang mengatur otak kita untuk berpikir yang positif atau berpikir yang negatif, ya. Ketika kita berpikir yang negatif, maka akan mempengaruhi jiwa kita. Ketika kita berpikir positif, itu juga akan mempengaruhi jiwa anak-anak. Kalau kita berpikir positif, aku cita-cita ingin menjadi ini. Aku cita-cita ingin sesuai dengan hobi kalian. Apa hobi kalian? Bermain musik? Oh, saya mau, cita-cita saya mau menjadi pemusik. Saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menjadi apalah yang kalian suka, yang menurut hobi kalian, yang Tuhan sudah ciptakan talenta-talenta untuk kalian semua. Tuhan berikan otak untuk kalian menerima talenta, ya, daripada Tuhan, menerima bakat, ya. Bakat itu kalian yang timba sendiri, ya, berbeda dengan talenta, ya. Jadi hari ini firman Tuhan menjelaskan bahwa dialah damai sejahtera kita. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu damai sejahtera, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah sumber hikmat itu sendiri, ya. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan sesuatu untuk kita dapat menerima hal-hal yang di luar pikiran kita yang terbatas ini, ya. Jadi caranya kita miliki roh damai sejahtera itu. Caranya supaya tidak punya musuh, ya. Caranya atur otak kita menerima hal-hal yang baik, ya. Atur semuanya supaya kita bisa menikmati kehidupan kita dengan baik, ya. Nah, kalau punya teman boleh, punya teman untuk curhat sana, curhat itu perlu, tapi curhatnya tidak boleh menjelek-jelekan teman kita yang lain, ya. Curhat itu juga harus hati-hati kepada teman yang dipercaya, ya. Nah, kalau masa pandemi gini mungkin curhatnya lewat diary, karena tuh otak kita juga itu perlu sesuatu yang refresh, ya. Jadi kalau di refresh, ya, kayak seperti laptop ini
Ini seperti tahu kalau sudah kepenuhan info-info, kepenuhan, ada yang info jelek, ada yang info yang baik. Nah, laptop ini akan jadi hang ya, anak-anak ya. Akan jadi berat. Nah, oleh sebab itu perlu di-refresh. Nah, anak-anak curhat itu adalah merupakan refresh. Tapi yang paling utama, yang paling membahagiakan ketika kita curhat dengan sahabat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga punya penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Kalau mau curhat, tulis biare, boleh tulis biare hari ini, nah, seperti itu ya. Nah, karena hidup kita harus dipenuhi oleh damai sejahtera daripada Tuhan ya. Hidup kita harus bahagia ya, supaya di hari tua kita otak kita itu masih terus refresh ya, otak kita itu terus bagus ya, tidak dipengaruhi atau neuron-neuron kita itu tidak rontok anak-anak ya, berkurang akhirnya kita menjadi lemah dalam proses pemikiran kita di hari tua kita anak-anak ya. Puji Tuhan anak-anak, miliki roh damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Caranya belajar firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan itu yang akan memberikan hikmat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan anak-anak, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita hidup damai dengan semua orang. Ada ayatnya ya. Nah, jadi kita jangan punya musuh ya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya jangan sampai benci kepada teman saya jangan sampai punya musuh. Nah, itu adalah pesan firman Tuhan. Yuk kita berdoa anak-anak, Tuhan tolong kita semua. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah kembali diingatkan oleh Engkau, oleh firman, melalui firman Tuhan yang kami baca pada hari ini, bahwa Tuhan adalah damai sejahtera. Engkau adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan Engkau sudah mengajarkan kehidupan kami, bahkan Engkau yang merobohkan tembok-tembok perseteruan. Engkau mendamaikan kami bila kami memiliki perseteruan, rasa tidak suka kepada orang lain, kepada teman-teman kami khususnya ya Tuhan. Saat ini kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan ampuni hidup kami, Tuhan tolong hidup kami, supaya kami dapat memiliki roh damai sejahtera. Kami tidak punya musuh dalam hidup kami, sehingga hidup kami memiliki kesuksesan Tuhan, di dalam kami belajar, di dalam kami Tuhan Yesus menjalani hari-hari kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa saat ini juga buat orang tua kami, berkati usaha orang tua kami, berkati pelayanan orang tua kami, berkati mereka semua Tuhan yang sudah mendidik kami, baik guru-guru kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti kami semua. Berikan kami keunitian, kesatuan hati untuk kami dapat memperlebar pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk belajar pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.